Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soliha? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 3 dengan subtema 2 ya. Nah, tak terasa ya, kemarin kita 2 minggu tuh tidak belajar tematik. Nah, jangan sampai kita melupakan pembelajaran tematik yang sebelumnya ya. Nanti biar tidak lupa atau ingat, bisa Ananda semua mengecek kembali catatan-catatannya ataupun video dari Ustazah ya. Nah, tema 3 subtema 2 itu tentang apa? Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku ya. Nah, di sini ada pun materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang narasumber dalam wawancara, terus juga hewan yang dilestarikan, dan juga pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Seperti itu ya. Nah, sekarang narasumber dalam wawancara. Materi yang pertama ya. Nah, narasumber itu kan udah tahu kemarin. Nah, sebelum ke narasumber, Ustazah mau bertanya dulu nih. Wawancara itu apa sih? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab ya, untuk mendapatkan suatu informasi. Ternyata dalam wawancara itu ada narasumber, ada pewawancara. Kalau pewawancara itu adalah orang yang bertanya, kalau narasumber itu orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah, atau juga narasumber itu yaitu orang yang akan memberikan informasi ya. Nah, tidak semua bisa menjadi narasumber dalam wawancara itu. Kenapa? Karena memiliki syarat dalam wawancaranya itu. Nah, syaratnya apa aja bisa dijadikan narasumber? Yang pertama itu, narasumber harus memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Contohnya, misal akan membahas topik tumbuhan, maka narasumbernya pun harus memiliki pengetahuan tentang tumbuhan tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu harus memiliki keahlian yang berkaitan dengan topik ya, seperti itu. Kayak seperti tadi, kalau tadi pengetahuan, ini keahlian. Misal tadi ya, kita akan bertanya tentang cara merawat tanaman stroberi, maka kita pun harus bertanya kepada narasumber yang memiliki keahlian dalam merawat stroberi. Jangan kita bertanya kepada narasumber yang memiliki keahliannya merawat tumbuhan, itu tidak akan nyambung. Nah, yang ketiga itu mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ya tadi gitu kan, si narasumber itu memang yang harus terlibat di dalam topik tersebut. Kayak tadi ya, kalau kita bertanya tentang cara menjaga tumbuhan, maka ya yang menjadi narasumbernya pun yang terlibat dalam menjaga tumbuhan tersebut. Seperti itu ya. Ya, jadi tidak asal-asalan dalam mencari narasumber wawancara. Selanjutnya, nah, ketika kita berwawancara, maka pewawancara pun harus memiliki sikap atau etika atau adab gitu kan ya kepada narasumber itu. Jadi kita memperlakukan narasumber itu tidak sembarangan, tapi sebagai pewawancara harus memiliki sikap. Sikap yang pertama itu apa? Nah, sikap pewawancara itu harus memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara yang jelas. Jadi pewawancara itu harus menyampaikan identitasnya, juga tujuannya apa. Nah, yang kedua itu meminta izin menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kita meminta izin, misalkan mohon maaf Pak, saya mau mewawancari Bapak, apakah bisa? Nah, seperti itu ya. Terus menepati janji ya. Jadi kan ketika mau wawancara itu kan pasti membuat jadwal dulu kan. Misal
antara pewawancara dengan narasumber itu harus menentukan tanggal berapa, kapan akan wawancaranya. Nah, sebagai pewawancara itu kita harus menepati, misalkan kalau sore hari ya harus menepati sore hari. Nah, seperti itu ya. Terus melayani narasumber dengan baik. Ya, melayani narasumber dengan baik gitu kan ya. Jadi ketika datang dikasih makan, dikasih minum gitu. Jangan ditelantarkan seperti itu ya. Terus menggunakan bahasa yang santun. Menggunakan bahasa yang santun ya, dan juga sopan. Tidak misalkan Pak apa ya? Pak, mohon Pak, saya misalkan Pak, aku mau wawancara. Nah, gitu kan. Itu kan kurang ya bahasanya. Jadi harus menggunakan bahasa yang santun. Pak, mohon maaf, apakah mengganggu waktunya? Apakah saya bisa wawancara? Nah, seperti itu ya. Jadi sopan. Terus juga mengajukan pertanyaan yang dengan jelas gitu kan ya. Ya, ketika bertanya dengan jelas gitu kan ya. Tidak bertele-tele, terus tidak menyela atau memotong pertanyaan. Jadi kita tidak boleh memotong pertanyaan narasumber. Misalkan narasumber menjelaskan nih gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita memotong ketika si narasumber itu berbicara. Nah, itu tidak boleh ya. Terus juga berterima kasih setelah melakukan wawancaranya. Jadi setelah melakukan wawancara ya kita berterima kasih gitu kan ya, seperti biasa. Misalkan alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya sehingga Bapak sudah bisa diwawancarai oleh saya. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham? Insya Allah ya paham ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ke Ustazah. Nah, materi yang kedua itu tentang melestarikan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kan ada dua, ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini harus dilestarikan. Kenapa? Karena untuk menjaga hewan dan tumbuhan agar selalu tetap ada. Coba bayangkan jika tumbuhan atau hewan di dunia ini gitu kan ya punah gitu kan, hilang, maka apa yang akan terjadi gitu. Maka dari itu agar tetap terjaga ada keberadaannya, apalagi yang hewannya itu langka, maka itu benar-benar harus dilestarikan. Nah, kenapa? Karena harus ada. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun hewan dan tumbuhan yang dilestarikan itu apa nih? Contohnya ya, Ustazah memberikan contohnya. Ada badak Sumatera, untuk hewan itu harimau Sumatera, orang utan, burung cendrawasih, badak bercula satu, terus juga harimau putih gitu kan ya. Itu hewan-hewan yang harus dilestarikan. Kenapa? Karena jumlahnya sudah sedikit, bahkan di satu wilayah itu cuma ada satu gitu kan. Jadi itu harus benar-benar dilestarikan. Kalau tumbuhan yang dilestarikan itu contohnya ada bunga bangkai, kantong semar, bunga Rafflesia arnoldii. Nah, itu harus juga dilestarikan gitu kan ya. Kenapa? Karena tadi jumlahnya sangat sedikit, jangan sampai punah. Nah, contoh di sini ya, ada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini contoh dari hewan yang dilindungi. Kenapa? Nah, karena burung cendrawasih ini pertama itu berasal dari mana? Indonesia ya, yang berasal dari Indonesia di wilayah Papua dan sekitarnya. Nah, burung cendrawasih juga termasuknya ke dalam marga Paradisaea. Nah, ini ya, ke dalam marga ini nih, Paradisaea. Kenapa? Karena burung ini burung surga. Kenapa surga? Karena memiliki ciri khas yang sangat cantik, warna bulunya itu indah. Nah, si warna bulu indahnya itu bercampur dengan warna-warna yang sangat lucu gitu, sangat monoton, sangat cerah, seperti warna orange, merah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu gitu kan ya.
Nah, di sini gitu kan ya, burung cendrawasih itu harus dilindungi ya. Kenapa? Karena langka. Nah, dilindunginya di mana gitu kan ya. Maka dari itu dilindunginya pemerintah membuat apa? Membuat sebuah tempat konservasi gitu kan ya. Nah, tempat konservasi tujuannya untuk apa nih? Di sini kan tujuannya itu kenapa di tempat konservasi? Karena di sana dilakukan untuk apa? Pendidikan, pengetahuan dan juga wisata gitu ya. Jadi kenapa di tempat konservasi? Agar si hewan itu terlindungi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini nih cara melestarikan hewan atau tumbuhan itu, yang pertama itu tidak menjual belikan hewan atau tumbuhan yang langka gitu kan ya. Kita tidak boleh menjual tumbuhan yang langka atau hewan yang langka, atau juga tidak membunuhnya, terus tidak merusak tempat tinggalnya. Nah, kita tidak merusak tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang langka gitu. Kenapa? Karena ketika kita rusak, maka hewan itu bisa hilang. Nah, yang ketiga itu tidak dipelihara oleh sendiri. Jadi karena hewan dan tumbuhan yang dilestarikan ini hewan tumbuhan yang langka gitu kan ya, maka kalau langka itu kan jumlahnya sedikit ya, maka tidak boleh dipelihara oleh sendiri-sendiri. Berbeda dengan kucing. Kalau kucing kan banyak ya, ayam banyak, maka itu boleh gitu kan, boleh dipelihara oleh sendiri. Tapi kalau seperti badak Sumatera atau harimau Sumatera itu kan jumlahnya sedikit, maka itu tidak boleh dipelihara sendiri. Nah, tadi ya, tempat melestarikan hewan dan tumbuhan itu disebut konservasi. Nah, di tempat konservasi ini bisa memberikan pendidikan, juga pengetahuan, dan juga bisa dijadikan tempat wisata bagi orang-orang yang akan berkunjungnya. Jadi belajar sambil berwisata. Seperti Cung di sini yang sudah pernah ke kebun binatang. Nah, di sana itu kebun binatang itu kan salah satu tempat konservasi gitu kan ya. Di sana kita mendapat pendidikan, juga pengetahuan dan wisata. Selain kebun binatang ada juga kebun raya ya, dan juga cagar alam. Sampai sini mengerti? Mengerti ya, insya Allah. Nah, yang ketiga itu pembelajaran kita itu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam itu selain untuk makanan ataupun untuk kerajinan, untuk obat-obatan, ada juga untuk apa? Keseimbangan alam. Jadi hewan ini bisa dijadikan sebagai keseimbangan alam. Contohnya apa? Contohnya ada ular. Nih, kenapa ular? Jadi gini, ular itu kan bisa tinggalnya di pesawahan gitu. Di sawah itu biasanya banyak tikus. Nah, ketika banyak tikus, maka si ular itu makanannya yaitu makan tikus. Nah, ketika gitu kan ya, ular memakan tikus di sawah, maka si tikus yang ada di sawah itu menjadi sedikit gitu, sehingga padi di sawah itu tidak banyak dimakan oleh tikus. Nah, ketika tidak banyak dimakan oleh tikus, maka padinya itu bisa dipanen ya. Tapi berbeda nih, ketika banyak tikus, maka si tikus itu banyak makan padi, maka si petani tidak bisa memanennya. Maka dari itu ular ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan sawah gitu ya. Mohon maaf, ini Ustazah typo ya. Keseimbangan sawah ya, keseimbangan sawah. Nah, itu ya, karena apa? Karena akan seimbang ya tadi gitu ya. Nah, cara menjaga keseimbangan alam itu
kayak gimana sih, atau cara ya keseimbangan alam itu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan itu kan. Nah, kan pemanfaatan hewan itu salah satunya untuk menjaga keseimbangan, maka dari itu kita jangan memanfaatkan hewan secara berlebihan gitu, dan juga menjaga habitat atau tempat tinggal, dan tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Ini hampir sama ya cara berkaitan dengan tadi yang apa, yang melestarikan sumber daya alam, yaitu hewan. Jadi kita ini harus selalu menjaga, harus selalu melestarikan lingkungan kita. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan alam kita agar tidak ada yang membludak atau banyak. Misal kalau ularnya mati, maka banyak apa? Banyak tikus gitu kan. Jadi harus seimbang. Maka dari itu kalau seimbang, kita harus menjaga hewan gitu kan, atau tumbuhan ya, seperti itu ya. Nah, itulah pembelajaran dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ya, selagi gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran tematik selanjutnya.